Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan teman-teman, hari ini saya akan sharing tentang bagaimana trik mencari novelty hingga publikasi di jurnal internasional bereputasi, yaitu saya targetkan di Elsevier Q1 yang cepat dan gratis ya. Jadi sharing hari ini adalah tentang pengalaman saya kuliah doktoral ya di S3 UKSW Universitas Kristen Satyawacana Salatiga, dan sekarang di semester 4 alhamdulillahnya sudah berhasil mempublikasikan 3 artikel dari indeks Scopus ya, yang 2 diantaranya adalah Q1. Oke. Jadi ini adalah publikasi yang sudah saya selesaikan, di mana yang pertama adalah DFU Fuzzy Light Unit ya, dan juga ada DFU Mamba Light Unit ya. Kalau sekilas judulnya sama ya, dan di sini masing-masing dari publishernya ya ataupun jurnalnya semuanya dari Elsevier, dan di sini semuanya juga terindeks Q1 ya. Jadi satu di Biomedical Engineering dan satunya di Artificial Intelligence dengan SCR yang cukup tinggi, yaitu 1,23 hingga 1,85 ya. Masing-masing terbit relatif cukup cepat ya. Nah, untuk timeline publikasi yang sudah dilakukan untuk artikel pertama ya, yang DFU Fuzzy Light ini prosesnya 5 bulan. Jadi saya submit di tanggal 14 November 2024, dan satu kali revisi setelah 1,5 bulan review atau 2 bulan ya kurang lebih, kemudian accept di bulan April dan juga terbit di tanggal 20 April 2025. Jadi prosesnya kurang lebih 5 bulan ya, dari submit hingga publish ya. Dan tentunya ini juga saya free ya, free subscription, artinya tidak open access, dan saya dibebaskan untuk tidak membayar APC ataupun artikel processing charge. Dan ini cukup membantu karena kalau membayar itu di jurnal BSPC ini ya, Biomedical Signal Processing and Control ini kurang lebih hampir 42 juta ya. Dan sebelum publish ya, waktu itu masih masa revisi, saya juga sudah menulis pengembangan satu hasil riset saya di S3 dan terbit di Journal Expert System with Application sama-sama Q1, dan ini SCR-nya lebih tinggi ya di 2024. Dan ini menariknya adalah prosesnya lebih cepat daripada paper yang pertama ya. Jadi di sini prosesnya 3 bulan ya, dari submit hingga publish. Jadi waktu itu saya submit di tanggal 29 Maret ya di sini. Nah, tentunya sebelum publish ya, tapi di sini 3 kali revisi dan akhirnya accept di tanggal 18 Juni dan akhirnya publish di 24 Juni 2025. Dan juga sama ya, Q1 juga free juga ya, saya pakai free subscription ya di sini. Kalau membayar APC kurang lebih sama ya, 42 juta. Jadi saya selama S3 hemat sekitar 80 jutaan ya teman-teman ya. Ini menjadi salah satu opsi bagi teman-teman yang mungkin membutuhkan opsi publikasi yang gratis dan cepat ya. Mungkin akan saya share di slide-slide berikutnya. Oke, jadi di S3 di Doktor Ilmu Komputer di UKSW itu karena saya mengambil by riset ya, topan by riset, jadi yang penting riset saya itu berhasil tembus di jurnal bereputasi minimal Q2 ya, tapi sebanyak 2 artikel. Dan di semester 4 alhamdulillah saya sudah menerbitkan satu artikel IEEE conference ya, Trendek Scopus di semester 3, dan juga di semester 4 langsung 2 paper Q1 sekaligus dalam satu semester ya. Jadi dalam satu semester berhasil menerbitkan 2 artikel Q1 di bidang computer science secara sangat cepat ya, sangat cepat dan juga gratis. Nah, ini pengalaman-pengalaman yang saya telah dapatkan akan saya sharing tips dan triknya pada sharing session hari ini. Oke, jadi teman-teman, novelty adalah salah satu istilah ya, istilah atau kata yang memang kadang-kadang menjadi sebuah sosok yang dianggap cukup keramat gitu ya, cukup memusingkan, menyulitkan. Kadang-kadang kita lihat, kita pahami ya definisi novel dari beberapa profesor ataupun orang-orang yang membuat konten-konten di YouTube itu. Kadang-kadang novel yang dimaksud itu masih belum masuk ya, ataupun belum kita pahami secara lebih dalam ya. Mungkin karena jam terbang proses eksperimen ataupun proses riset kita
itu tidak terlalu dalam ataupun terlalu banyak ya, sehingga kita belum menemukan istilah novelty. Nah, untuk menemukan novelty ataupun kebaruan yang mungkin bisa diterima atau possibility-nya tinggi, itu kita bisa menentukan topik yang sedang trending ya. Saya menggunakan Google Trend dan juga topik-topik yang memang mendukung SDGs ya. Nah, SDGs di sini adalah ada 17 SDGs ya, ataupun Sustainable Goal Development ya. Jadi rekan-rekan bisa memilih salah satu bagian dari SDGs yang sekiranya ada ya. Kalau saya memang bidangnya adalah biomedical computing di sini, jadi saya mengambil poin ketiga ya. Poin ketiga di sini adalah good health and well-being. Jadi di sini bidangnya kesehatan yang saya combine dengan artificial intelligence. Jadi saya masuk ke AI dan juga kolaborasi kesehatan ya. Jadi teman-teman bisa memilih salah satu, di mana misalnya ada no poverty, ada zero hunger ya, tentang kelaparan, ataupun quality education, ataupun gender equality dan sebagainya. Itu bisa dipilih menjadi salah satu topik awal yang memang bisa teman-teman tentukan. Oke, kita back to point untuk mencari novelty, di mana setelah kita memilih ya SDGs apa yang sekiranya memang cocok dengan bidang kita ya, syukur-syukur kita pernah menerbitkan artikel serupa, itu kita harus paham dulu ilmu yang ingin kita jalankan ya teman-teman ya. Jadi kita sudah lakukan riset tertentu yang ingin kita lakukan. Tentunya ilmu awalnya itu adalah ilmu yang sudah kita miliki ya. Contohnya kalau teman-teman di bidang computer science sukanya apa ya, sukanya misalnya di bidang deep learning ya, kemudian kita berikan spesifik ke kesehatan, berarti deep learning dengan data kesehatan. Nah, ini harus teman-teman sudah memiliki pengetahuan awal dulu ya. Nah, karena di deep learning teman-teman tentunya harus memiliki ilmu-ilmu dasar di deep learning ya. Contohnya ada artificial neural network gitu ya, ada contohnya ada Bayes normalization, ada juga regularization, ada epoch gitu ya, ada proses hyperparameter tuning, optimizer, ada proses pencarian ataupun merangkai sebuah loss function baru atau fungsi aktivasi seperti relu, gelu dan sebagainya. Itu juga harus dipahami dulu. Jangan sampai kita melakukan penelitian yang pondasi ilmunya saja kita masih kurang paham ya, karena kalau kita tidak paham dengan ilmu yang akan kita jadikan baseline ataupun pondasi awal, maka teman-teman akan kehabisan energi untuk mempelajari sesuatu yang benar-benar baru ya. Tentunya kalau sesuatu yang baru itu tentunya tidak bisa cepat ya untuk diimprovisasi ya. Bedanya dengan teman-teman yang sudah memiliki pengetahuan dasar, ini akan sangat mudah untuk memodifikasinya. Oke, ini udah. Nah, beberapa definisi novelty yang ingin saya jelaskan di sini, ada beberapa pendekatan ya. Di sini ada 6, di mana ada metodologis ya. Ya, mungkin kita ingin mencari novelty di bagian metodologis ya. Artinya apa? Contoh yang umum dilakukan pada penelitian-penelitian di bidang komputer science ataupun deep learning adalah pendekatan atau arsitektur model baru. Jadi kita create a new arsitektur untuk deep learning ya, ataupun create atau memodifikasi ya, pendekatan membuat arsitektur baru dari arsitektur yang memang belum ada sebelumnya ya. Misalnya kita ingin membuat model segmentasi baru ya untuk data-data citra medis gitu, itu bisa. Lalu teknisnya ini adalah memodifikasi algoritma loss function atau layer contohnya. Nah, algoritma yang sudah ada contohnya algoritma genetika ya, ataupun algoritma metaheuristik seperti particle swarm optimization, ataupun algoritma umum ya seperti algoritma populer ya, seperti untuk yang digunakan untuk sistem pakar dan sebagainya. Itu bisa teman-teman modifikasi. Bagian mana yang dimodifikasi ini tentunya harus kita lakukan kajian literatur dahulu ya, ataupun kita bisa memodifikasi loss function yang umum ya. Misalnya kalau di bidang segmentasi itu ada dice loss ya. Nah, ini kita memodifikasi dice lossnya dengan misalnya kita tambahkan fuzzy gitu ya, ataupun kita menambahkan layer ya, ataupun algoritma yang lama ya misalnya, ataupun model yang lama seperti CNN, kita pangkas layernya dengan teknik pruning. Nah, itu bisa menjadi salah satu teknik novelty. Nah,
ada juga aplikasi baru ya, jadi kita terapkan metode lama ke domain baru ya. Misalnya metode lamanya adalah unit yang awalnya biasanya digunakan untuk segmentasi citra medis, kita terapkan unit untuk citra satelit misalnya ya, atau kita gunakan untuk citra-citra lain, yaitu bisa juga menjadi salah satu novelty. Nah, ada juga kita bisa mengembangkan dataset baru ya. Jadi di riset sebelumnya saya pernah mendapatkan hibah dikti ya, disertasi doktor, di mana saya berkolaborasi dengan para perawat luka di daerah Kediri ya, Inwokna, Jawa Timur. Itu kami mengkolek data-data citra luka, kemudian kita kumpulkan dan kita anotasi dengan para pakar medis untuk mendefinisikan tepi-tepi luka. Nah, itu menjadi salah satu dataset baru atau dataset primer. Ya, tentunya kalau dataset primer ini menjadi salah satu dataset yang bisa diuji coba pada model deep learning yang sifatnya itu lebih kompleks dan juga real world ya, ataupun mendekati data yang ada di masyarakat ya teman-teman ya, ataupun sesuai dengan negara ataupun etnis. Nah, itu menjadi satu yang penting. Nah, dataset publik itu kan banyak sekali ya, misalnya dataset FUSC, dataset DFUC itu banyak, dan itu memang udah publik, artinya sudah banyak orang yang mengkaji itu, mencoba itu, dan mentraining itu. Nah, itu kita compare, dan bagaimana kalau model yang kita usulkan, misalnya kita dari sisi teknis ya, atau modifikasi algoritma, kita uji coba pada dataset baru. Nah, ini menjadi salah satu novelty yang bisa kita coba ya. Kemudian kinerjanya harus unggul ya, misalnya ada model lama ya, misalnya kita menggunakan CNN ya, ataupun UNet ya, tapi model yang lama ini kita proses pada sebuah case baru, ternyata performanya lebih unggul gitu ya. Kita hanya menemukan sebuah model ataupun algoritma baru yang ternyata lebih unggul untuk dataset tertentu ya. Nah, ini menjadi salah satu novelty. Lalu juga ada novelty berjenis integratif, artinya apa? Ada proses kolaborasi ataupun hybrid ya, kita misalnya menggabungkan dua metode, CNN dengan transformer gitu misalnya, ataupun CNN dengan RNN ya, atau DNN dan sebagainya, yaitu teman-teman bisa cari. Nah, itu kita gabungkan, kita kolaborasikan dua metode itu untuk mengisi masing-masing kelemahan-kelemahan yang ada daripada penelitian-penelitian sebelumnya. Nah, untuk memvalidasi itu benar novel itu ini harus dilakukan dengan beberapa cara ya. Salah satunya adalah kajian literatur, dan ini pasti ya. Jadi literatur yang kita temukan, misalnya kita mengusulkan memodifikasi loss function, dice coefficient-nya, dice loss-nya kita modifikasi. Kita cari dulu misalnya dice loss-nya kita tambahkan fazi, berarti kita harus mencari kajian literatur di mana fazi-fazi ini memang berpeluang untuk meningkatkan nilai akurasi di segmentasi. Nah, ini makanya kita perlu kajian literatur ya. Jadi apakah penelitian itu lebih unggul atau tidak? Tentunya kita harus membuktikan bahwa pendekatan kita itu berbeda atau belum dilakukan sebelumnya ya, karena fazi dice loss itu belum pernah dilakukan di bidang segmentasi citra DFU. Ini menjadi sebuah kajian literatur yang unggul. Lalu kita juga harus menganalisis gap eksplisit ya. Ya, kita harus menyatakan bahwa contohnya yang lain belum melakukan ini ya, seperti tadi ya, fazi dice loss ataupun fazi hybrid dice loss ini memang belum dilakukan oleh peneliti lain, sehingga kami mencoba ini, kami eksperimental, dan ketika hasilnya itu lebih unggul, maka kita anggap itu sebagai sebuah novelty. Nah, eksperimen apakah harus akurat, harus lebih akurat, harus lebih efisien atau explainable? Ya, tidak selalu ya. Misalnya kita boleh saja kalah di bidang akurasi, tapi kita unggul di presisi ya, ataupun kita misalnya akurasinya 98% ya, tapi ukuran modelnya adalah 2 giga gitu ya. Nah, kita buat pendekatan baru, misalnya turun ya dari 98 ke 95, tapi ternyata modelnya bukan lagi 2 giga, tapi sekarang sudah 500 MB. Nah, itu kan hanya mengurangi 2% akurasi, tapi kita memangkas hampir 80% ukuran model. Nah, ini bisa kita klaim sebagai novelty. Nah, ada juga visualisasi hasil ya. Hasil yang dimaksud ini bisa juga visualisasi seperti feature engineering, ataupun feature map, ataupun hasil akhir dari klasifikasi, ataupun grafik-grafik ya, seperti confusion metric. Dan ini walaupun tidak terlalu bagus hasilnya, tapi yang penting bisa memberikan makna ya, seperti lebih jelas, lebih terbaca, dan juga memberikan insight klinis ya. Contohnya di data medis itu memang tidak melulu pakai akurasi ya, kita malah pakainya adalah presisi ya, contohnya seperti itu. Nah, kita juga harus menuliskan temuan kita ataupun novelty kita itu secara
argumentatif ya. Artinya apa? Artinya adalah kita harus bisa menjual ide dengan logika yang tajam dan originalitas gagasannya harus benar-benar original, dan memang itu bisa kita buktikan dengan hasil-hasil di eksperimen nanti. Oke. Dataset ini kalau kita bahas tentang dataset ya, teman-teman di sini ya. Jadi dataset itu ada beberapa jenis ya. Ada dataset yang bersifat primer ataupun sekunder, ataupun dataset yang publik dan tidak publik ya. Dataset primer yang seperti yang sudah saya ceritakan saat saya mendapatkan hibah doktor itu, saya kolaborasi dengan para perawat ya, para perawat luka di daerah Jawa Timur. Saya kumpulkan, saya kombinasikan, saya editing, kemudian saya minta bantuan anotasi dari para dokter dan juga perawat. Dan akhirnya kita memiliki dataset primer sendiri yaitu DFU ya. Jadi kalau teman-teman ingin riset tentang datasetnya luka diabetes boleh silakan hubungi saya. Ada juga dataset publik ya, datasetnya tersedia secara publik ya, ataupun open access ya, kita bisa download langsung dengan license tertentu ya, misalnya CC by SA gitu ya, atau CC by 40 gitu ya, ataupun dataset yang sifatnya private access dengan izin ya. Contohnya saat saya riset di S3 kemarin di semester 1 atau 2, saya bersama promotor mengirimkan surat resmi ya, ataupun email resmi ke salah satu penyedia dataset publik. Di situ ada DFU C 2022 di Manchester waktu itu. Saya kirimkan email, kemudian mereka memberikan izin menggunakan dataset mereka. Yang penting saya citasi, dan mereka mengirimkan dataset DFU C itu dalam bentuk Google Drive yang bisa saya download ya, dimana di dalamnya itu ada dataset images dan masking ya, kalau tugasnya ada segmentasi. Nah, kita juga harus pahami ya bahwa dataset itu ada yang berjenis berlabel dan tidak berlabel ya. Ini pendekatannya juga berbeda. Jangan sampai dataset tidak berlabel ya, itu cocoknya untuk apa? Tugasnya misalnya klasifikasi gitu ya, supervised ya. Nah, kalau tidak berlabel ya tentunya ya harus dilakukan dengan yang non supervised ya, ataupun unsupervised seperti clustering. Nah, ini pendekatannya berbeda. Nah, data berlabel itu contohnya adalah dataset yang memang punya label sendiri ya, apakah misalnya ini luka atau tidak gitu ya, ataupun penyakit jantung atau tidak. Ini tugasnya klasifikasi ya, ataupun batas luka kita gunakan dengan segmentasi. Kalau tidak berlabel seperti yang sudah saya sampaikan, itu berarti dengan pendekatan cluster. Nah, menariknya adalah jurnal internasional bereputasi itu menyukai komparasi model yang diuji pada setidaknya beberapa dataset berbeda ya, untuk mengetahui kualitas generalisasi model. Jadi ketika kalian melakukan eksperimen untuk ditargetkan pada jurnal Q2 ataupun Q1, itu harus memberikan komparasi lebih dari satu dataset ya teman-teman ya. Jadi kalau cuma satu dataset itu seolah-olah klaim keunggulan kita tuh menjadi kurang aja ya. Jadi kalau bisa lebih dari satu. Nah, untuk mencari dataset publik kita bisa cari dengan teknik mencari paper di bidang kita ya. Nah, kemudian cari bagian dataset apakah ada link yang merujuk ke sumber dataset tersebut ya. Jika tidak ada, kita bisa cari manual. Nah, oke, saya contohkan kalau misalnya kita ingin mencari dataset publik ya, contohnya ya, saya buka Scientific gitu ya. Oke, kita contohkan ini adalah salah satu jurnal ya, dan ini saya menggunakan akun saya. Di sini kita bisa mencari dataset dengan misalnya kita cari di latest issue ya, ataupun kita bisa menggunakan segmentation ya, DFU segmentation. Oke. Segmentation. Nah, ini medical ini misalnya saya contohkan ini aja ya, di punyanya Jiahui Wang ya di sini ya. Ya, oke, kita lihat PDF-nya. Saya juga buka contohnya ini ya. Nah, ini contohnya. Oke, saya coba dulu, saya buka dulu di sini. Oke. Nah, ini adalah PDF yang ada di salah satu jurnal Elsevier ya, Q1. Jadi teman-teman kalau ingin meriset dengan target publikasi Q1 atau Q2 ya, tentunya ngambil datasetnya ya dari jurnal-jurnal Q1 dan Q2. Jangan sampai kalian menggunakan dataset yang di bawah itu ya, karena nanti akan dikomparasikan dengan apple to apple ya. Nanti akan saya jelaskan apple to apple-nya. Oke. Nah, contohnya ini adalah 3D medical image segmentation ya. Jadi di sini
Teknik semi supervised-nya itu pakai apa ya? Oke, kita cari dulu informasi tentang datasetnya. Oke, kita lihat bookmarknya ya. Di sini kita cek di sini apakah ada datanya enggak gitu ya. Nah ini ya, contohnya di experimental setting mereka menyebutkan dataset ya. Datasetnya yang digunakan di sini adalah sorry. Oke, maaf ya. Mereka menggunakan apa? Menggunakan tadi datasetnya menggunakan ini ya, LA dataset ya, Atrial Segmentation Challenge dataset. Satu, kemudian ada Pancreas CD ya, Pancreas NIH dataset, ada juga yang lainnya adalah ada lagi nggak? Dia menggunakan dua ya, jadi LA dataset ya. Nah, kita coba lihat ya. Nah, ini kita bisa lihat citasenya dari mana. Kita coba copy dari sini, kita paste di sini. Nah, LA ya, LA dataset ya, atrial segmentation ya. Nah ya, contohnya seperti ini ya, ini datasetnya. Kemudian ada juga dia menggunakan pancreas CT scan ya. Nah ini kita bisa cari. Nah ini ya. Nah oke. Ini ada dataset yang bisa kita uji ya. Kita bisa lihat ya jenis-jenis datasetnya ini. Kita harus citasi. Oke, kita bisa mendownloadnya ya. Nah ini kita bisa download ya. Tapi tentunya mereka harus mensitasi ya. Kita harus download dataset mereka ya. Ini juga bisa kita lihat nih. Datasetnya di sini ada. Nah, LA dataset ya. Nah kita bisa menghubungi ya, ataupun menghubungi pemiliknya ya. Di sini biasanya ada di About Us. Nah, kita kirim email dan ataupun kita minta izin penggunaan dataset tersebut. Oke. Kalau sudah bisa kita download ya. Kemudian kalau teman-teman kesulitan untuk mengirim email ya, teman-teman bisa menggunakan ChatGPT untuk membuat struktur email yang sopan ya, yang bagus, dan harapannya pemilik dataset ini memang bisa memberikan datasetnya ya. Ini penting dilakukan ya. Kita harus menjaga adab dan sopan santun untuk meminta data dari orang lain ya. Jangan sampai ini tidak dilakukan ya. Karena beberapa peneliti kadang-kadang asal meminta. Ini cukup berbahaya. Oke, kita lanjut. Oke, kalau sudah punya datasetnya, kita sudah kirim email, kita tunggu saja proses balasan dari emailnya, dan kita ikuti petunjuk-petunjuk yang diberikan sama mereka ya. Syukur-syukur mereka sudah langsung mengirimkan dalam bentuk Google Drive ya di sini. Nah, setelah datasetnya kita punya ya, kita juga harus kenali karakteristik data kita ya. Jangan sampai kita salah langkah ketika melakukan pemrosesan gambar ya, pemrosesan data. Jangan sampai kita salah langkah karena kita tidak tahu tentang struktur dan sifat dari data yang digunakan ya. Ketika kita salah dalam mengenali karakteristik data ini, maka yang terjadi adalah model kita walaupun sudah sebagus apapun algoritma kita, maka nilai evaluasinya itu menjadi tidak bagus ya, tidak fit ataupun bias gitu ya. Contohnya tidak akurat ataupun tidak relevan lagi ya, karena memang cara kita melakukan feature engineering itu salah ya. Saya contohkan dari konteks feature engineering yang dalam bentuk data citra ya. Contohnya, kalau karakteristik citranya adalah yang ingin kita kejar adalah ukuran objek misalnya ya, atau misalnya objeknya adalah kita mendeteksi luka ya, tumor ya, kecil, sedang, besar. Kita ingin mengklasifikasikan menjadi kecil, sedang, besar lukanya, itu bisa pakai teknik feature engineering ataupun preprocessing seperti multiscale cropping ya, ataupun resize yang seragam. Jadi kita harus seragamkan gitu ya. Kalau datanya bersifat kontrasnya rendah ya, kita harus pakai CLAHE ya, ataupun Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization ataupun Histogram Equalization ini. Kenapa? Karena kalau kontras rendah kita ingin mengetahui perbedaan warna atau tingkat kecerahan ya. Jangan sampai datasetnya mendeteksi ukuran objek tapi kalian pakai CLAHE ya, itu kan salah ya, salah kamar gitu ya. Oke. Selanjutnya adalah pencahayaan tidak merata ya. Jadi kalau ada bayangan atau pencahayaan terlalu terang di sebagian area, kita bisa pakai apa feature engineeringnya ya, pakai illumination correction ataupun gamma correction.
Kalau misalnya kita ingin mengejar data yang mendeteksi warna objek yang sulit dibedakan dengan latar belakang, kita cukup pakai color normalization ya, bisa pakai z-score, histogram matching, PCA gitu ya. Tapi kalau misalnya kita ingin mendeteksi objek yang tidak memiliki batas yang tegas atau fade in ke latar, misalnya ada luka yang tidak jelas ya, karena lukanya sudah mulai kering gitu ya, antara luka sehat dengan luka itu ya, kita pakai edge enhancement ya. Kita bisa pakai Laplacian filter ya, ataupun Sobel gitu ya, ataupun fuzzy boundary enhancement. Nah, ini teknik-teknik seperti ini kalau kalian bingung ya, kalau saya sih ya bisa unggah gitu ya, unggah beberapa dataset ke AI gitu ya, ChatGPT, yang kemudian deteksi lebih cocok pakai feature engineering yang mana. Nah gitu, kalau saya sih sukanya lebih cepat seperti itu ya. Nah ini juga berlaku untuk jenis-jenis data yang lain ya, seperti noise, artifak ya, atau variasi orientasi model, ada ukuran dan resolusi yang berbeda. Ini memang teknik-tekniknya menjadi berbeda ya. Nah oke. Jadi beberapa case ya yang terjadi pada riset-riset, khususnya untuk riset-riset disertasi yang S3 ini, kita harus membandingkan penelitian kita dengan penelitian terdahulu. Itu harus standar apple to apple ya, jangan sampai penelitian klasifikasi itu di compare dengan penelitian segmentasi ya. Ini akan menjadi tidak matching ya, tidak match ya. Jadi harus sama ya. Kalau memang segmentasi ya sama-sama segmentasi ya, jangan sampai juga salah, misalnya modelnya segmentasinya luka diabetes gitu ya, tapi dibandingkan dengan segmentasi retinal vessel segmentation ataupun skin lesion ya, itu kan nggak matching ya. Jadi harus sama-sama dibandingkan dengan yang sama-sama tugasnya segmentasi dan juga luka diabetes. Nah datasetnya juga sama ya, walaupun sama-sama DFU ya, diabetic foot ulcer, itu juga sama. Misalnya ada beberapa jenis dataset ya, contohnya DFUSC 2021 atau DFUC 2022. Jadi yang kita bandingkan adalah penelitian yang sama-sama menggunakan FUSC 2021 dengan penelitian yang sama-sama menggunakan FUSC 2021. Jangan sampai kita bandingkan DFUC 2022 dengan FUSC 2021. Ini akan menjadi tidak apple to apple ya, tidak matching gitu ya. Nah kita juga harus compare dengan ukuran input yang sama ya, misalnya dan output yang sama ya. Jadi kalau inputnya 256 kali 256 ya, kita compare dengan model penelitian terdahulu yang sama-sama ukurannya 256 kali 256 ya. Jangan sampai kalian bandingkan dengan ukuran yang 512 kali 512 nya, tentunya pasti beda hasilnya ya. Nah metrik evaluasinya juga harus sama ya. Kalau yang kita bandingkan adalah Dash coefficient dan IOU ya, kita bandingkan ya dengan sama-sama yang Dash coefficient dan IOU. Jangan sampai kita bandingkan dengan Dash coefficient dengan akurasi atau Evans score tanpa konversi yang logis. Nah parameter model juga dihitung harus setara ya. Nah, seperti itu ya. Contohnya akan saya contohkan yang ini ya, yang dataset. Oke. Oke, ini adalah saya pakai yang ini ya, yang ini aja. Ini adalah paper saya yang saya tulis, yang akan saya jelaskan di sini. Yang maksud dengan komparasi penelitian terdahulu adalah seperti ini. Setelah kalian melakukan eksperimen ya dengan salah satu dataset ataupun lebih dari satu dataset, kita akan compare dan analyze ya. Contohnya ini. Nah, kita bisa melihat di tabel ketiga di sini ya. Kita membuat sebuah tabel ya, result comparison with contemporary conventional methods on the FUSC 2021 dataset ya. Artinya model-model ini ya, dari LinkNet sampai Swiss Res Unit, ini semuanya masing-masing menggunakan data FUSC 2021. Jangan sampai LinkNet FUSC, DNS misalnya DFU, misalnya ini ada WON apa gitu ya, itu beda, itu nggak bisa ya. Jadi yang harus dikomparasikan, harus dibandingkan, ini semuanya masing-masing menggunakan dataset FUSC 2021. Nah begitu juga dengan dataset yang ini ya, DFUC ya. DFUC juga, ini juga sama-sama penelitian terdahulu yang masing-masing menggunakan DFUC. Nah di sini teman-teman, beberapa bagian yang memang unggul ya, beberapa bagian yang unggul itu memang harus kita tebalkan.
Ya, yang kita tebalkan di sini artinya adalah agar pembaca nanti mengetahui, oh model yang kita usulkan, yang kita propose itu unggul di salah satu bagian ya. Contohnya unggul di desk coefficient, unggul di EOU, unggul di precision, tapi dia kalah di recall gitu sama penelitian sebelumnya gitu ya. Ataupun kita unggul di beberapa bagian gitu ya. Nah, itu menjadi penting. Oke. Selanjutnya kita nah jadi kalau lebih dari 3 dataset ya seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya, jadi masing-masing kita harus training dan testing pada 3 jenis dataset itu. Jadi kalau kita sudah punya punya codingan untuk training dan testing, tentunya kita juga harus melakukan training dan testing tersebut. Misalnya kita dataset A itu kita training dulu, lalu kita juga uji di dataset A. Dataset B kita juga uji dan training di dataset B gitu. Jangan sampai kalian training dengan dataset A tapi kalian testing dengan dataset B. Ini menjadi tidak match ya, ataupun tidak apple to apple ya. Nah, semuanya juga harus dievaluasi dengan data testing yang sama. Nah, kita hanya boleh membandingkan hasil yang ada di eksperimental tersebut dengan dataset yang sama ya saat di training dan testing. Jangan sampai tertukar ya. Kalau tertukar pasti nanti model yang dibangun atau model yang dihasilkan itu performanya akan turun dan kemungkinan besar tidak bisa unggul dibandingkan dengan penelitian sebelumnya. Oke, ada beberapa jenis teknik ya, teknik-teknik untuk memodifikasi salah satu arsitektur ataupun baseline dari penelitian terdahulu ya. Jadi penelitian terdahulu bisa kita modifikasi bagian apa? Contohnya kalau tugasnya segmentasi adalah unit gitu ya, tugasnya unit gitu ya. Jadi kita bisa memodifikasi beberapa jenis bagian baseline yang bisa kita modifikasi. Salah satunya kalau bentuknya adalah sifatnya unit, kita ketahui bahwa unit itu memiliki encoder dan decoder. Kita bisa memodifikasi salah satunya ya. Contohnya di bagian encoder kita bisa modifikasi bagian-bagian tertentu ataupun bagian decodernya. Ya, kita harus tentukan dulu ya, tentukan baseline-nya apa ya yang kan kita coba modifikasi. Ada juga misalnya kalau kita baseline-nya adalah CNN yang bersifat konvensional ya, kita modifikasi bagian CNN-nya ya. Misalnya saya contohkan adalah unit gitu ya. Unit kalau kita lihat di sini ya, unit gitu ya. Oke, unit ya. Unit kalau kita lihat dari deskripsi di Google itu adalah arsitektur jaringan saraf tiruan yang dirancang khusus untuk segmentasi gambar ya. Kalau kita lihat gambarnya di sini, kita lihat gambarnya ya. Oke, bentuk unit adalah seperti ini. Nah, ini ada encoder dan decoder ya. Kenapa saya memilih unit? Karena memang saya sudah paham tentang arsitektur ini dan dari awal sudah berniat ingin memodifikasi bagian ini ya. Nah, di sini ada encoder, bottleneck dan decoder ya. Yang masing-masing kita lihat ada tanda panah di sini ya. Ada proses convolution ya, proses memecah menjadi merubah ya dengan teknik konvolusi. Ada fungsi aktivasi ReLU ya. Kemudian ada juga max pooling dan juga up convolution dan juga ada convolution yang 1x1. Nah, di sini convolution ReLU ini bisa kita ganti ya. Kita replace dengan modifikasi. Contohnya kalau di riset saya itu adalah memodifikasi ReLU ya. ReLU ini saya modifikasi dengan fuzzy sigmoid ya contohnya. Nah, ini menjadi salah satu novelty yang ingin saya tekankan. Nah, bagaimana cara saya sampai ketemu kenapa harus saya memodifikasi ReLU ya? Ya, tentunya dari proses literatur review ya. Nah, saya membaca ya hampir sekitar 100 paper ya, 100 paper ataupun dari beberapa kajian-kajian yang sebelumnya saya baca sampai ketemu insight baru yaitu menambahkan fuzzy. Ya, fuzzy itu saya terapkan di fungsi aktivasi dan saya tempatkan di semua fungsi aktivasi menggantikan ataupun mereplace semua ReLU ya di bagian encoder dan juga karena memang waktu itu saya eksperimen awal itu tidak bisa menaikkan secara signifikan hasil performanya dari bandingkan penelitian terdahulu. Akhirnya saya mencoba menambahkan kelebihan-kelebihan dari arsitektur transformer ya yang menjadi pondasi dari ChatGPT itu saya pasang di bottleneck ya. Jadi setelah datanya dilakukan feature engineering dan feature extraction sampai masuk ke transformernya,
lalu dia baru di app ya, di app sampel lagi menjadi satu segmentation max baru yang lebih akurat ya. Setelah saya uji dengan dataset FUSC, DFUC itu ternyata cukup signifikan ya, sekitar menaikkan hampir 3% dari penelitian sebelumnya. Nah, jadi kita harus rajin-rajin ya membaca, rajin brainstorm ya dengan AI bisa gitu ya, ataupun rajin brainstorm dengan diskusi FGD ya, fokuskan pada apa yang ingin kita riset ya. Nah, saya juga beruntungnya di zaman ini kita sudah ada AI ya, seperti ChatGPT ataupun Gemini gitu ya, untuk brainstorming ya. Nah, tapi fakta menariknya adalah setiap modifikasi yang kita lakukan itu tidak selamanya bisa mengungguli model sebelumnya ya. Jadi jangan terlalu cepat puas gitu ya, jangan terlalu cepat puas ketika kita sudah mendapatkan ide novelty, pas diuji coba, pas dieksperimenkan ke penelitian ternyata tidak signifikan performanya ya. Tentunya kita harus melakukan penelitian lain gitu, atau kita membaca lagi. Nah, jadi kita misalnya sudah unggul gitu ya, sudah unggul tapi performanya tidak unggul, sudah dimodifikasi tapi performanya tetap tidak unggul, itu bagaimana? Ini beberapa kasus ini terjadi di mahasiswa S3 itu sudah memodifikasi A, B, C, D, E tapi ternyata masih tidak unggul dengan penelitian sebelumnya. Nah, itu cukup membuat stres gitu ya, cukup membuat frustasi. Nah, akhirnya berapa itu motivasinya berkurang untuk melanjutkan studi. Nah, ini bahaya juga ya. Nah, kalau tekniknya yang paling sering dilakukan adalah kita harus cek dulu karakteristik dari datanya seperti apa. Jangan sampai kita salah langkah melakukan proses ekstraksi fiturnya ya. Jangan sampai kayak tadi ya, harusnya menggunakan fuzzy sobel gitu ya, tapi ternyata teman-teman menggunakan kelahe. Ya udah, dari awalnya sudah salah gitu ya, ya pasti kedepannya pasti salah ya. Jadi tahap awal tuh harus jelas dulu, kita baca karakteristik datanya dulu. Nah, apakah aliran datanya sudah sesuai? Ya udah, inputnya bener nggak ya, proses masukannya bener apa enggak ya. Jadi kalau proses masukannya sudah salah, ya mau digimanapun, mau algoritma secanggih apapun, mau pakai tool sehebat apapun, ya outputnya ya akan tidak sesuai dengan apa yang ingin kita, sesuai apa yang kita harapkan ya. Jadinya kadang-kadang dari depannya saja salah ya. Misalnya masukannya sudah harusnya angka, kita masukannya adalah teks gitu, ya udah pasti salah gitu ya. Nah, untuk memberikan hiburan gitu memberikan hiburan pada hati-hati yang telah demotivate ya, jadi jangan sampai kita tuh terlalu perfeksionis gitu, jangan terlalu perfeksionis bahwa penelitian saya harus unggul pada semua bidang, tidak ya. Kita boleh unggul hanya di satu sisi saja tuh boleh, karena pada kenyataannya di dunia luar itu ataupun di masyarakat itu memang ada beberapa teknik-teknik yang bisa kita combine ya, ataupun kita pilih ya. Misalnya ya udah nggak apa-apa kita kalah di akurasi ya, kita kalah di efisiensi nggak apa-apa, tapi kita efektif kok gitu ya, kita lebih kuat di recall-nya. Ataupun kalau mereka menggunakan kos komputasi dengan 32 GB dengan akurasi 98%, nggak apa-apa, saya kosnya cuman butuh RAM kecil aja 6 GB gitu ya, tapi akurasinya cuman turun 2%. Nah, itu kan nggak masalah gitu ya. Itu juga menjadi satu temuan-temuan yang menarik ya. Nah, itu oke, namanya juga riset ya, ataupun research ya. Kalau kita pecahkan dari dua suku kata yaitu research ya, namanya juga riset ya. Jadi kita harus eksperimen berkali-kali ya. Mana ada riset yang satu kali langsung jadi itu tidak ada, tidak mungkin juga ya. Itu pasti kita butuh beberapa eksperimen ya, yang dilakukan 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali ya. Kalau masih belum 7 kali ya itu masih terlalu cepat gitu ya, namanya juga riset ya. Karena memang kalau kita sedang studi khususnya untuk doktoral itu ya, ingin kalau bisa kita keluarkan versi terbaik dari kita ya, versi terbaik dari kita untuk menjadi orang yang memang pakarnya di situ ya. Jadi kita memang harus kaji ulang berkali-kali, riset berkali-kali ya, karena teori yang kita temukan di artikel-artikel yang dari jurnal bereputasi pun itu kadang-kadang setelah kita praktekkan itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan ya. Mungkin ada pelanggaran akademik, ada kesalahan dalam penulisan, itu kan bisa saja terjadi ya, namanya juga manusia ya, bisa saja itu salah ya, ataupun karena desakan-desakan jadwal dan sebagainya
membohongi kualitas ataupun integritas dari akademik. Akhirnya setelah kita uji coba dengan model kita, akhirnya itu hasilnya agak sedikit melenceng gitu ya. Nah, itu kita yang perlu kita gali lebih lanjut ya. Oke. Nah, menarik tentang studi ablasi dalam penelitian-penelitian deep learning ya. Jadi ablasi itu juga dianjurkan sekali dalam jurnal-jurnal bereputasi tinggi ya, seperti Q2 ataupun Q1. Jadi untuk studi ablasi pada konteks arsitektur ataupun modifikasi arsitektur, kita harus tahu bagian mana ataupun komponen mana yang berpengaruh pada performa, ya, berpengaruh pada performa di model kita. Contohnya, ketika kita menambahkan ataupun kita mengganti fungsi aktivasi lama ReLU dengan fungsi aktivasi baru, yaitu fuzzy sigmoid activation function, itu ketika kita gunakan pakai yang lama ReLU itu misalnya dash-nya 90, tapi ketika saya tambahkan kita ganti dengan fuzzy sigmoid, itu ternyata naik 2% gitu. Nah, itu kan terlihat ya di tabel perbandingan arsitektur ya. Oh, ternyata kalau kita gantikan dengan fungsi aktivasi baru itu ternyata nambah 2%. Artinya teori tentang menambahkan fuzzy pada sebuah aktivasi ini teruji ya, ataupun benar ya. Ini menjadi salah satu novelty ya. Walaupun kalian misalnya menemukan ini ada yang beda nih, belum dilakukan nih fuzzy, ditambahkan di fungsi aktivasi, belum pernah ditambahkan sama penelitian sebelumnya, belum ada penelitian sama sekali. Tapi setelah eksperimen nilainya tidak naik ya, ataupun malah turun gitu ya. Itu kan berarti bukan novelty. Ya, novelty itu adalah saat kalian menemukan sebuah teori baru dan itu mungkin memiliki hipotesis yang kuat dari penelitian sebelumnya, dan saat kita eksperimenkan, kita uji dan ternyata unggul, nah itulah novelty. Nah, menariknya adalah teman-teman juga harus cepat-cepatan ya, cepat-cepatan ya, karena di luar sana juga banyak sekali student S3 yang sedang berlomba-lomba ya mencari teori itu ya. Mereka juga sedang menulis gitu ya. Jangan sampai kita sudah ketemu karena kita agak lambat menulisnya ya, baru kita submit ternyata ada yang sudah publish duluan ya, dan itu persis banget gitu ya. Nah, itu kan cukup mengecewakan ya, membuat patah hati ya kalau di teman-teman S3. Nah, ini kalau bisa secepatnya dan kalau bisa perkuat gitu ya, diperkuat kajian-kajian literaturnya. Jadi ketika ada yang publish duluan, kita bisa segera modifikasi dan kita segera sesuaikan ya dengan bahasa-bahasa yang menarik editor ya, teman-teman ya. Oke, ablasi yang menarik ya, contohnya ya. Ablasi yang menarik adalah seperti di deep learning itu bisa kalian coba terapkan dan bisa dijadikan novelty, seperti ablasi loss function, ablasi activation function, ablasi dataset ya, ataupun kita ablasi optimizer ya, misalnya epoch gitu ya, ataupun hyperparameter tuning, itu bisa kalian jadikan ablasi. Nah, contohnya di sini kalau di paper saya itu ini ablasi di tabel 6 ya. Ya, jadi saya melakukan ablasi studi pada Mamba Lite implementation. Jadi saya punya baseline, ketika saya tambahkan dengan no Mamba ataupun misalnya kita tambahkan attention gate, itu dampaknya seperti apa ya. Oh, ternyata kalau kita tambahkan Mamba dan tambahkan first kill loss ya, nah ini ternyata menambah nilai akurasi segmentasi sekitar 3% ya dari baseline ya. Ini kan bukti bahwa metode yang kita usulkan ini ternyata memiliki dampak ya, ataupun menaikkan nilai performa. Nah, ini ablasi ini juga harus disajikan di bagian discussion ataupun di bagian result ya, result and discussion ini lalu kalian analisis, kalian kalian tulis penjelasan dari masing-masing tabelnya ya, seperti itu. Oke. Kita juga bisa mencari novelty dari optimasi model ya. Misalnya kita melakukan hyperparameter tuning ya. Kenapa? Karena hyperparameter itu rata-rata ditanyakan oleh reviewer ya. Reviewer itu pasti tanya, kamu develop sebuah arsitektur baru AI gitu ya, deep learning ya, kamu pakai apa hyperparameternya, itu pasti ditanyakan ya. Jadi biasanya kalau ada revision required itu ditanyakan seperti itu. Ya, kita juga bisa mencoba ya menggunakan grid search, random view Bayesian gitu ya, meta heuristik. Nah, itu bisa kalian coba-coba ya. Yang penting komputer kalian kuat ya untuk melakukan trainingnya. Dan saran saya menggunakan Google Colab Pro ya, yang menggunakan GPU dengan memori tinggi ya 80 GB dan sudah support ya untuk computer vision ya. Ini cocok sekali. Jadi jangan
eman-eman ya. Jangan eman-eman membayar sebuah alat ya untuk melakukan eksperimen, daripada bayar APC mahal-mahal ya sampai 40 juta, bayar APC sampai 80 juta walaupun mahal itu kan eman-eman sekali ya. Mendingan uang 80 jutanya itu untuk sewa komputasinya saja ya. Komputasi paling hanya sekitar 3 juta ya, 5 juta. Kalau kalian bandingkan membayar APC yang sampai 80 juta, eman-eman banget duitnya. Mendingan pilih yang subscription yang APC-nya gratis. Ya, karena ternyata mitos ya, mitos bahwa di Elsevier yang katanya gratis itu lama, bertahun-tahun, ternyata setelah saya coba 2 kali, bahkan beberapa kali itu enggak sampai 6 bulan itu udah terbit ya teman-teman ya. Jadi itu hanya mitos ya, mitos saja, bahwa publikasi yang lama di jurnal bereputasi itu susah, dan juga itu menjadi mitos. Oleh karena itu, daripada uangnya digunakan untuk membayar APC yang sampai satu paper 40 juta, apalagi kalau kalian ditargetkan 2, berarti udah 40 kali 2 80 juta, kan duitnya dari mana gitu ya. Itu pusing ya, mendingan kalian sisihkan sedikit uangnya untuk sewa komputasi ya. Sewa komputasi sehingga proses eksperimennya jadi lebih cepat dan tidak membuat mental kita itu jatuh gitu ya, tidak stres gitu ya. Karena kalau kita pakai komputer biasa itu cukup menguras energi, menguras waktu, menguras pikiran, dan juga kadang-kadang error di tengah jalan ya, ataupun mati lampu misalnya seperti itu kan, cukup stres gitu ya. Kalau kita pakai cloud gitu jadi lebih cepat, dan itu hasilnya bisa segera kita catat ya. Nah, ada jenis novelty lain yang menarik ya saat ini. Nah, mungkin ini bisa kalian gunakan ya, mungkin masih relevan untuk 1 tahun ini di 2025 atau 2026 masih relevan, tapi nanti kalau 2027, kalau AI sudah sangat berkembang, mungkin ini udah bukan menjadi salah satu kebaharuan lagi ya. Jadi cepat-cepat saja ya, kalau teman-teman yang mendengarkan sesi ini bisa dicoba. Jadi model-model yang saat ini berkembang di industri itu modelnya berat ya, lambat, berat ya, ataupun butuh spek komputasi tinggi. Jadi kalau kalian bisa menciptakan model yang lebih ringan ya, model lebih enteng gitu, itu kedepannya itu bisa diterapkan pada aplikasi Android gitu, ataupun IoT ya, Internet of Things. Nah, kan yang device-device yang baterainya kecil gitu ya, pun energinya kecil. Jadi kedepannya memang butuh model-model yang ringan. Nah, ini menjadi salah satu peluang novelty yang bisa kalian uji coba ya. Gave loss, jumlah parameter, size model ya, ataupun inference time itu bisa menjadi parameter yang digunakan untuk melakukan perbandingan performa ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman buntu ya untuk membuat apa ya, udah model yang lama saja, tapi kalian pangkas ya, buat dengan teknik-teknik metode untuk meringankan model ya. Saat ini yang populer adalah ada pruning ya, memangkas neuron-neuron dari jaringan artifisial itu. Ada juga teknik knowledge distillation ya, penyulingan data gitu ya. Ada juga teknik seperti NAS ya, network architecture search ya, dengan meta heuristik. Nah, itu bisa kalian gunakan ya, ataupun teknik-teknik lain yang bisa digunakan. Oke. Nah, evaluasi model ini ya seringnya beberapa peneliti itu salah memahami ya. Kalau klasifikasi ya udah harusnya pakai akurasi. Kalau segmentasi ya pakai desk coefficient gitu ya. Kalau cluster ya pakai mean square error gitu ya, ataupun R2 ya, ataupun kalau regresi ya pastinya ada jenis evaluasi lainnya. Jangan sampai kebalik-balik, klasifikasi diukur pakai dice gitu ya, segmentasi diukur pakai akurasi kan. Dari editor baru membaca aja udah salah, dan ini pasti model salah itu di reject di hari itu juga biasanya seperti itu. Jadi teknis-teknis pengetahuan umum yang ada itu jangan sampai ketukar ataupun salah kaprah gitu ya. Oke, kita lanjut ke contoh memulai penelitian untuk Scopus Q1 ya di bidang computer science di deep learning gitu ya. Oke, contohnya kita ingin riset tentang ini ya, segmentasi citra medis ya. Kita harus tentukan ya, dan kalau bisa sudah ada publikasi sebelumnya. Contohnya saya pernah menerbitkan di 2023 itu tentang penggunaan unit ya pada dataset tumor otak gitu ya, contohnya seperti itu. Jadi karena saya sudah memiliki pengalaman di 2023 menerbitkan satu artikel pada jurnal internasional yang sama, itu proses modifikasi arsitekturnya akan menjadi semakin lebih mudah dibandingkan teman-teman memulai dari nol ya, tidak tahu apa-apa ya. Itu pasti butuh lebih dari 1 tahun ataupun satu semester untuk
memahami yang awal dulu. Nah itu kan 1 tahun itu kan kalau kita targetkan 4 tahun, ya udah 1 tahun itu hanya untuk mempelajari hal baru ya. Tapi kalau kalian sudah punya ilmu dasar, ya udah kalian bisa hemat 1 tahun itu. 1 tahun itu bisa kalian hemat untuk langsung eksperimen ataupun curi start. Nah ini menarik. Nah ini menarik. Ya. Jadi kalau bisa sudah punya paper sebelumnya, ya harus dipersiapkan sebelum S3. Itu sudah riset duluan. Ya, riset yang sama kalau bisa. Jadi ketika sudah semester 1, semester 2 itu udah curi start. Nah itu tekniknya. Jadi 2 tahun itu sudah lengkap gitu ya. Udah beres, jadi tinggal nunggu 3 tahun saja. Ya teman-teman ya, tekniknya seperti itu. Untuk nyari ide itu memang syaratnya ya adalah ya kita sudah riset sebelumnya, kita sudah paham sebelumnya, dan kita tentukan datasetnya apa ya. Ya, lalu kita cari ide-ide ya. Nyari idenya bisa dengan kajian literatur ya. Ya tentunya membutuhkan waktu yang tidak sedikit, kita harus baca. Ya walaupun sudah ada AI gitu ya. Sudah ada AI itu bisa meringkas ya. Tapi kalau kalian cuma meringkas-meringkas saja tapi tidak mau membaca, tidak memahami, ya udah. Misalnya kajian literatur penelitian sejenis ada sekitar 40. Ya, 40 itu kalian ringkas dengan ChatGPT gitu ya. Kalian bikin tabel ya, sudah jadi ringkasan sampai 3 tabel, tapi kalian nggak mau membaca intisari dari setiap paper itu ya nggak akan ketemu juga gitu ya, nggak akan ketemu juga research gap-nya gitu ya, tidak akan ketemu juga set of the art-nya ataupun novelty-nya itu nggak ketemu. Nah dulu saat saya sebelum menggunakan AI itu saya menggunakan mind mapping ya, teman-teman bisa melihat mind mapping seperti ini ya. Nah ini ya. Nah ini saya menggunakan ini teman-teman ya. Ya kan sebanyak ini mappingnya ya, saya sampai ketemu datasetnya apa ya, tekniknya apa, hasilnya seperti apa, saya cari satu-satu, saya baca, saya pahami satu-satu hingga menjadi satu tabel gitu ya, satu tabel yang akhirnya saya pivot menjadi tabel yang yang isinya adalah data-data seperti judul penulis, tahun, mind finding, arsitektur, tekniknya seperti apa, cara kerjanya seperti apa, datasetnya seperti apa, apakah lebih dari satu datasetnya gitu ya, jenis penyakitnya apa, anotasinya pakai teknik apa, formatnya apa, teknik pemrosesannya seperti apa, apakah pakai argumentasi apa enggak, metodenya apa ada teknik optimasinya apa enggak, hasilnya bagaimana, keterbatasan seperti apa, penelitian kedepannya apa ya, ukurannya seperti apa. Nah, itu banyak sekali. Nah kalau sudah diringkas dalam bentuk tabel seperti ini ya, kita bisa enak sekali kita buat pivot gitu ya. Oh, setelah saya pivot ternyata mayoritas pakai hybrid, ternyata pakai berbasis custom, pakai transformer. Nah itu kan udah mulai menghubungkan poin-poin satu sehingga kita ketemu. Oh ternyata ini yang bisa kita lakukan, bisa kita jalankan ya itu teknik-teknik seperti itu. Nah, ChatGPT menjadi salah satu solusi juga ya bagi teman-teman yang sudah mungkin membaca ya, sudah ini untuk memperkuat ya ataupun meringankan kinerja itu juga pakai ChatGPT ya, ataupun Gemini ya, ataupun kalau yang lebih keren lagi itu namanya Scopus AI. Nah ini sangat-sangat membantu ya. Nah, studi case selama 4 semester saya S3 itu saya menggunakan ChatGPT yang premium ya. Oke, ini rekomendasinya ya. Kenapa saya harus merekomendasikan pakai ChatGPT yang premium ya? Karena kalau kita menggunakan ChatGPT yang gratis ya, yang tidak berbayar itu memorinya sangat sedikit ya. Jadi baru kalian setting beberapa aja sudah terputus gitu ya. Dia harus belajar hal yang baru gitu ya. Tapi kalau kalian pakai yang premium, kalian bisa membuat sebuah struktur folder project ya. Tentunya memorinya akan lama, kalian nanya sampai puas. Sampai malam, sampai pagi lagi kalian nanya itu masih bisa. Nah ini saya contohkan, ini adalah salah satu bukti ChatGPT itu menyimpan memori gitu ya, di sini kalau saya langganannya yang ini ya, yang plus gitu ya, saya langganan yang plus. Saya identifikasi memorinya di mana, di sini saya klik setting, di sini ada ini ya, notification, personalization. Nah, di menu personalization kalian bisa lihat memori di sini. Memori ada manage memories, kalian manage. Nah, di sini sudah sangat banyak ya data-data yang tersimpan. Nih,
Kalau kalian baca di sini, ChatGPT bilang bahwa ChatGPT tries to remember most of your thoughts ya, but it may forget things over time ya. Save memory are never forgotten. Artinya ChatGPT itu mencoba ya mengingat-ingat ya, remember chat yang paling banyak ya, chat yang paling banyak yang mereka upayakan tidak dilupakan. Jadi kalau kalian tidak menghapus sebagai yang icon sampah ini ya, itu tidak akan terhapus, tidak akan hilang. Jadi kalau sudah punya satu akun ChatGPT yang premium, sudah kalian pakai gunakan sehari-hari, itu enak sekali ya. Kalau yang ingin membuat ide baru langsung paham, oh sebelumnya ngobrolnya ini ya, sudah ngobrol ini, jadi saya referensikan yang sangat mendekati dengan apa yang sudah saya obrolkan gitu. Nah kalau sharing akun bagaimana? Kalau sharing akun ya bahaya juga ya, misalnya si A bidangnya apa, si B bidangnya apa, si C bidangnya, itu kan banyak sekali bidang ya, nanti hasil yang disarankan di ChatGPT itu menjadi hasil yang random ya, tidak fokus ya. Beda dengan kalian langganan sendiri, itu akan menjadi satu tool yang sangat-sangat berguna ya. Oke. Nah, kelebihan lain adalah ChatGPT bisa kita gunakan proofread ya. Saya biasanya menggunakan proofread, jadi saya hemat ya, hemat sekitar 2 juta per paper ya. Daripada saya bayar orang ahli bahasa Inggris untuk ke proofread, dengan saya pakai ChatGPT dan juga pakai tool-tool lainnya. Saya hemat angka 2 juta itu bisa saya alokasikan untuk dana lain ya, misalnya dana transportasi ke kampus, dana sewa ChatGPT ya, dana sewa-sewa yang lain itu bisa saya gunakan ya. Nah ini ya, oke, menarik ya. Nah saya sering menggunakan prompt awal ya, prompt awal ya. Kadang-kadang dari kita itu tidak paham prompt apa yang digunakan, sehingga apa yang diberikan si ChatGPT itu juga tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu ya. Jadi promptnya adalah, karena kita tidak tahu prompt apa, ataupun kita misalnya repot tanya prompt ke orang lain, ya udah kita minta aja ke ChatGPT. Contohnya, jika Anda adalah seorang profesor di Harvard di bidang computer science pada bidang segmentasi citra medis dan terbiasa melakukan penelitian dan menerbitkan artikel pada jurnal bereputasi tinggi Scopus Q1, buatkan prompt untuk brainstorm ide-ide penelitian bernovelty tinggi. Nah ini yang warna merah ini ya, warna-warna merah ini bisa kalian sesuaikan ya dengan kebutuhan kalian ya. Ini yang menarik ya, buatkan prompt ya, artinya adalah ChatGPT disuruh membuat prompt sendiri gitu ya. Nah itu tuh menarik sekali gitu ya. Nah setelah itu ini salah satu prompt yang diberikan ya. Prompt yang diberikan ChatGPT adalah telusuri dan identifikasi celah penelitian ataupun research gap terkini pada segmentasi citra medis dengan pendekatan deep learning yang belum dijawab oleh literatur Scopus Q1 5 tahun terakhir. Fokusnya pada keterbatasan metode apa, lalu kembangkan hipotesis ataupun framework konseptual baru yang dapat mengisi celah tersebut. Nah ini kan prompt ini juga hasil dari prompt awal ya. Jadi prompt itu bisa di-generate juga oleh ChatGPT. Jadi nggak usah malu-malu ketika kalian meminta prompt gitu ya, nggak usah malu-malu. Nah, misalnya hasil prompt yang pertama ini dia menyarankan ataupun memberikan informasi ada keterbatasan penelitian sebelumnya. Contohnya, banyak model ringan seperti Mininet ya, kurang lebih dari 38.000 parameter mampu beroperasi real time. Tetapi evaluasi limitatif pada dataset retinopati kulit dan nuklei. Jadi kalau kita lihat limitatif di sini, artinya ada keterbatasan penelitian sebelumnya pada dataset retinopati kulit dan nuklei. Artinya dataset lain bisa kita coba dan bisa kita jadikan novelty dong ya. Nah, tapi tentunya kita juga jangan terlalu percaya ya. Dan dia memberikan satu link ya, archive ya, dari archive kita buka, kita download, kita lihat dan kita cari-cari dulu literatur apakah benar Mininet ini hanya terbatas pada retinopati, pada kulit dan nuklei. Nah kalau itu ternyata benar ya udah, berarti kita ada peluang untuk riset di selain 3 itu, selain di retinopati, selain di kulit dan juga selain di nuklei. Nah seperti itu. Nah, lagi-lagi kita jangan selalu percaya 100% pada ChatGPT. Karena ChatGPT itu kan AI gitu ya. ChatGPT itu AI yang memang kadang-kadang dia halusinasi gitu ya. Halusinasi dan seolah-olah hanya menyenangkan kita ya. Tetap kita harus baca, tetap kita harus kaji ya. Jangan menyerahkan 100% urusan pada dia. Tapi jadikanlah dia sebagai alat gitu ya. Alat-alat untuk mendukung otak kita yang mungkin ada sedikit batasan pengetahuan gitu ya. Tapi kita lagi-lagi harus memvalidasi, mengecek ulang apakah benar ya. Kalau ketemu dan
Proses itu saya rasa tidak terlalu lama ya, mungkin kita mencari novelty dalam waktu 2 minggu, 1 bulan itu termasuk cepat daripada kita nggak ketemu-temu ya, ataupun kita akan habis gitu ya, kalau misalnya kita harus bimbingan terus ya. Kalau bisa ketika kita ingin bimbingan dengan promotor, ya udah kita sudah menawarkan beberapa opsi novelty dengan tentunya dengan di belakang itu ada PDF dan juga kajian-kajian literatur yang memperkuat itu ya. Jangan sampai kita nyodorin ide ke promotor tapi ketika ditanya apa rujukannya apa itu nggak bisa menjawabnya, itu sama saja bohong ya. Kalian buang-buang waktu perjalanan ke sana, harus nginep, harus makan. Nah itu kan harus bisa harus diantisipasi ya gitu ya. Nah ada juga nih contohnya, ada juga model distillation baru seperti Former menunjukkan janji efisiensi. Namun ya ada kata-kata namun di sini. Namun belum fokus pada validasi ekstensif di lingkungan klinisnya. Artinya apa? Kalau model ini ada keterbatasan validasi ekstensif, artinya mereka butuh dataset baru. Nah, kita harus pahami bahwa keterbatasan itu bisa dijadikan novelty gitu ya. Oke. Setelah itu kita pilih, oh saya suka ini aja deh yang nuklei ya. Nah, lalu saya buat prompt lagi ya. Dari research gap ini, berikan ide-ide penelitian lanjutan bernovelty tinggi dengan spek komputer untuk eksperimen kelas rendah. Artinya karena kita terbatas dengan komputer kita yang sudah speknya rendah gitu ya, jadi kita butuh eksperimen yang ringan gitu ya. Nah kita boleh langsung ngomong aja gitu ya, eksperimen dengan ini gitu ya. Nah setelah dapat kita langsung minta ya outline, kita bisa outline kan misalnya tahapan-tahapan penelitiannya, misalnya coding-codingannya kita bisa. Nah tahap penting yang harus dipahami adalah literatur mapping ya. Literatur mapping ini adalah untuk materi state of the art ya. Ya, menentukan gapnya. Apakah ada duplikasi penelitian sebelumnya atau tidak? Apakah novelty kita itu kuat apa enggak? Nah, kita harus melakukan literatur mapping gitu ya. Literatur mapping yang tadi sudah saya gambarkan. Nah, saran saya gunakan Scopus yang premium ya. Scopus.com premium ya. Kalau pakai typeset.io gitu ya ataupun itu kadang-kadang tidak kredibel ya. Kalau S3 itu rata-rata kampusnya sudah langganan ya, menggunakan Scopus ya. Ataupun kalau kalian belum gitu ya, kalau kalian belum punya akun Scopus, biasanya pinjam akun gitu ya, pinjam akun ke teman-teman yang punya akses premium gitu ya, ataupun menjadi volunteer di Elsevier. Nah, volunteer reviewer di Elsevier ini memungkinkan kita bisa akses 30 hari gratis Scopus AI dan juga website Science Direct dan Scopus secara free. Artinya kita download sepuasnya PDF yang berasal dari Science Direct ya ataupun Scopus gitu ya. Nah, bagaimana cara jadi volunteer? Caranya adalah teman-teman bisa akses situsnya yaitu elsevier.com reviewer ya, teman-teman ya. Nah, ini ya contohnya ya. Ini Scopus ID saya. Oke, ini. Nah, ini volunteer. Volunteernya adalah reviewerhub.elsevier.com. Nah, ini reviewer. Jadi saya senang melakukan review ya. Saya juga senang conference internasional yang outputnya adalah artikel indeks ya dari Scopus ya. Saya sering mendapatkan invitation sebagai reviewer di jurnal-jurnal internasional bereputasi. Nah, ini the hub gives you ya, di sini ya, jelas sekali ya. 30 days of free access, artinya kita dikasih 30 hari untuk mengakses secara gratis pada situs Science Direct, Scopus dan Reaxys ya. Nah, ini ya rewards-nya ya. Oke, rewards-nya kalau teman-teman lihat di sini ada 1 2 3 4 5 6 7 8. Saya masih punya 8 tiket yang digunakan untuk mengakses Scopus ya. Kalau kalikan 30 berarti 240 hari ya. Ini masih punya ya. Ya. Untuk mendapatkan invitation reviewer itu kalian harus menjadi seorang volunteer jurnal dulu ya. Jadi volunteer ini penting. Jadi kalian ingin menargetkan jurnal apa? Misalnya kalian ingin menargetkan di jurnal ini ya, misalnya ya biomedical engineering advance misalnya. Kita cari. Nah di sini kita kalau ingin jadi volunteer kita pilih klik review jurnal ya. Nah kita pilih misalnya I am expert gitu ya, expertise-nya di bidang apa, bioinformatika gitu ya, misalnya di bidang biomedical imaging. Lalu kita strip saja, lalu kita confirm ya.
kita ingin menjadi volunteer di sini ya. Jadi kita confirm. Nah, kalau tutup kalau oke, biasanya nanti akan notifikasi ya, ucapan terima kasih bahwa terima kasih sudah mendaftar sebagai volunteer. Nah, kalau udah jadi volunteer itu dalam waktu dekat gitu, biasanya akan ada invitation sebagai reviewer. Nah, reviewer itu bisa dapat sertifikat ya, seperti ini ya. Sertifikatnya seperti ini ya. Ini contohnya sertifikat-sertifikat yang saya dapatkan, teman-teman ya. Bisa kita lihat. Nah, ini ya. Nah, ini. Jadi punya sertifikat seperti ini ya, teman-teman ya. Sertifikat seperti ini. Ini bisa, kalau sudah dapat sertifikat, kalian bisa mengklaim ya rewardnya, yaitu kita bisa mengakses Elsevier secara gratis. Nah, tampilannya akan berbeda. Kalau yang non premium itu tidak akan muncul kayak Scopus AI, Documents gitu ya, Authors gitu ya, atau Research Discovery itu tidak ada. Kalian hanya muncul sedikit ya, author sama organization aja ataupun sources gitu ya. Nah ini. Nah, contohnya di sini kalau kita lihat kalau sudah jadi volunteer ya, kita sudah bisa. Ini sudah ada tahapannya, bisa kalian gunakan. Nah, misalnya ini kalau kita ingin melakukan literatur mapping dengan akun premium, nah ini kita bisa gunakan seperti ini. Ya, oke. Kata kunci ya, kata kuncinya pakai search. Nah, langsung muncul ya. Kalau misalnya nggak muncul berarti kita all failed, kita search. Nah, ini langsung muncul 48 dokumen ya, gitu ya, langsung muncul. Nah, kalau teman-teman tanya bagaimana cara membuat kata kunci yang seperti ini ya, misalnya ada or, ada and gitu ya, minta ChatGPT aja ya. Minta ChatGPT untuk membuatkan keyword ya untuk pencarian literatur di scopus.com ya. Oke, ini udah muncul ya, 46. Ini kita lihat 50 ya, ada 46 ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, di sini itu bisa lihat ada abstraknya apa gitu ya. Teman kita download ya, kita download gitu ya, kita download PDF. Kalau kita kaji, kita ringkas summarize-nya dengan ChatGPT. Nah, itu kan menjadi mapping yang sangat-sangat mudah gitu ya, sangat-sangat cepat. Daripada satu-satu ya, cari di Google Scholar, satu lagi dicari lambat sekali gitu ya. Tapi kalau pakai ini, kita udah spesifik. Misalnya kita langsung tembak ke komputer science saja, kita limit tuh. Nah, tahunnya kita batasi 5 tahun terakhir ya, dari 2021 ya. Oke, kita ini terbatas bentuknya artikel ya, dokumen type-nya kita limit tuh ya. Kemudian bahasanya adalah bahasa Inggris gitu ya, limit tuh ya. Ya, oke. Dari 46 itu terfilter menjadi 18. Nah, ini proses sangat cepat filternya ya. Kalau menggunakan manual, waduh, gak kebayang ya, stres duluan ya. Tapi kalau kita pakai tool ini sangat cepat prosesnya ya, teman-teman ya. Nah, ya saya membuat kajian ini ya, membuat letter ini sangat cepat. 191 artikel itu bisa saya buat dalam waktu nggak nyampe 5 hari ya, teman-teman. Tentunya dengan bantuan ChatGPT dan juga Scopus tadi ya. Oke ya, lanjut. Nah, ini sudah ya. Nah, ini sudah lakukan filter pencarian. After mapping ya, kita bikin summarize tadi ya, kita minta ChatGPT untuk menemukan novelty yang kuat ya. Jadi saya yakin kalau kalian menggunakan teknik seperti ini dalam waktu 2 minggu itu sudah dapat novelty ya. Udah dapat novelty, lalu kita minta beberapa alternatif judul publikasi sesuai standar Scopus Q1. Nah, oke. Lalu kita buatkan outline tahapan penelitiannya ya. Jadi kita menggunakan ChatGPT untuk membuat desain penelitian, membuat outline penelitian secara lengkap, minta step by step ya. Tentunya dengan pola pikir ini ya, pola pikir dari profesor tentunya ya. Oke, ada juga untuk teman-teman yang senang di Python ya ataupun deep learning ya. Mungkin ini kurang relevan dengan teman-teman yang menggunakan bahasa R atau MATLAB ya. Saya di case ini Google Colab-nya adalah Google Colab Pro ya. Google Colab Pro ini adalah Google Colab dengan memori tertinggi ya, tapi berbayar sekitar 1 bulan itu 1 juta, itu sekitar 500 compute unit. Tapi 1 juta ini bisa memangkas waktu kalian itu yang 6 bulan cuman jadi 1 bulan. Saya lebih baik membeli waktu ya, membeli waktu untuk mempercepat proses belajar saya daripada saya pengennya hemat tapi ternyata 6 bulan, kan sama aja ya. Mendingan saya membeli paket premium untuk memangkas waktu 5 bulan, sehingga 5 bulan yang tersisa itu bisa saya gunakan untuk kegiatan-kegiatan lain ataupun mencari pekerjaan-pekerjaan lain untuk mendukung finansial saya ya, seperti itu ya. Nah, asiknya Google Colab ini juga memiliki tool ya, generative
generative AI ya. Jadi kita bisa bikin kode pakai Google Colab. Nah, kan sangat menarik ya. Daripada kita coding satu-satu dengan, kalau zaman dulu belum ada AI, kita coding ya. Satu-satu coding mumet gitu ya. Nah, kita pakai Gemini ya. Pakai Gemini yang disisipkan pada Collabro. Ya udah langsung misalnya buatkan kode untuk meningkatkan nilai metrik evaluasi data tes, langsung muncul. Kita run, kalau error kita explain ya, mereka berikan solusi, kita ulang lagi, running lagi sampai ketemu. Nah, ChatGPT juga selain tadi kita bisa membuat kode otomatis ya, membuat baris kode dengan sangat cepat ya, atau flowchart apapun sangat cepat, kita bisa adaptasi. ChatGPT juga sangat mendukung perubahan codingan menjadi rumus matematika ya, apalagi kalau kita orang komputer tidak paham cara menulis notasi matematika atau persamaan equation, ya udah kita minta ChatGPT aja. Contohnya begini. Oke, DAG ya. Nah, langsung ya muncul ya, nanti ya muncul. Ini ya, sorry, ini ketukar guys. Oke, nah ini codingan ini, kode Python langsung dirubah menjadi fuzzy decimal function, menjadi rumus matematika. Itu tinggal tempel di artikel kita. Udah sangat-sangat cepat ya. Tapi tentunya kalian harus harus konsultasi dulu ya dengan para pakar matematika ya, ataupun dengan promotor kita, apakah codingan matematika itu sudah benar apa tidak ya. Jangan sampai asal tempel ya, nanti berisiko menjadi pengetahuan yang salah yang akan disitasi berkali-kali, itu jadi berisiko tinggi ya teman-teman ya. Nah, ini juga menarik ya, ada yang namanya Scopus AI. Scopus AI ini bisa kita miliki ya. Kita miliki kalau kita memiliki akun premium yang berbayar ya. Nah, ataupun kalau kalian sudah menjadi volunteer ataupun reviewer di salah satu jurnal, kalian diberikan akses Scopus AI selama 3 hari. Nah, misalnya ini. Di sini Scopus AI itu bisa mengeksplor ya database Scopus dari tahun 2023 sampai 2025 yang terbaru. Misalnya saya ingin gunakan state of the art dari DFU image segmentation ya. Kalau saya running di sini, saya jalankan Scopus AI, dia akan seperti ChatGPT, dia akan mencari sumber-sumber ataupun penelitian terdahulu yang mendekati dengan apa yang kita inginkan ya, state of the art ya. Nah, ini langsung muncul. Ini ya, ada double encoder ResUnit, ada Mas CNN, DFU Fusilite ini punya saya, muncul ada CANet, nah bla bla bla. Nah, ini challenge-nya. Ini challenge-nya. Challenge ini bisa kita jadikan research gap-nya ataupun state of the art-nya ataupun keterbatasan penelitiannya. Nah, jadi ada conclusion di sini. Oke, kalau kalian nggak bisa bahasa Inggrisnya, kalian translate saja dengan bahasa Indonesia ya. Google Chrome sudah menyediakan. Nah, ini nih. Nah, ini ada tantangan ya. Tantangan ini bisa kalian jadikan sebagai novelty ya. Oke, kan tanya aja langsung, apa novelty yang paling mungkin di penelitian ini itu ya. Kalian tanya ya, di ask a follow up question. Nah, kalian tanya di sini aja. Oke, sudah. Nih, langsung muncul nih. Self supervised learning, CPA unit model, hierarki metaheuristik. Nah, udah ini aja, ambil gitu ya. Nah, ambil gitu ya. Nah, ini yang baru ya. Ini punya saya yang udah muncul di Scopus AI. Ada yang DFU Fusilite sama DFU Mambalet ini muncul ya teman-teman ya. Nah, oke. Kalian bisa copy gitu ya, copy gini contohnya ya. Copy lalu kalian ke ChatGPT. Misalnya kalian bikin chat baru. Nah, ini saya copy begini misalnya. Buatkan paragraph state of the art ya, dari summary di atas tanpa menghapus citasi. Oke, muncul ya there gitu ya, langsung secepat ini ya. Oke, nah kan muncul nih ya, langsung ada citasinya, nggak dihilangkan. Oke. Kalau kalian bingung ya udah dalam bahasa Indonesia. Ya, ada ya, nggak usah bingung-bingung lagi ya. Oke, ini menjadi state of the art ya. Nah, ini yuk kan, nah state of nah ini menjadi menarik ya.
Lalu apa novelty-nya, ya kan? Lalu apa novelty-nya? Oke, ya, novelty-nya ini. Nah, ini bisa kalian kembangkan gitu ya. Oke, sampai sini sudah ya. Nah, kalau kalian sudah menulis, sudah eksperimen ya, kita tinggal memilih jurnal Scopus yang tepat gitu ya. Scopus yang tepat ya. Caranya bagaimana? Caranya adalah kalian akses ke Science Direct gitu ya. Ini berarti kalian buka di sciencedirect.com. Di sini ya, Science Direct. Science Direct ya, di sini ada Journal and Books ya. Nah, di sini kalian bisa langsung filter ya, misalnya computer science, lalu filter dalam bentuk jurnal. Nah, ini yang penting yaitu konten open access ya. Nah, ini artinya apa? Artinya kalau ada memilih jenisnya jurnal konten open access, itu artinya adalah jurnal tersebut berpotensi gratis gitu ya. Contohnya yang ad hoc ya, saya ambil yang paling atas. Ini adalah jurnal ad hoc networks. Dia support open access. Kita bisa identifikasi dari sini. Article publishing option, di sini dia menyampaikan bahwa ada subscription. Jadi no publication fee charged to authors and published article are immediately available to subscriber. Artinya gratis ya. Jadi selama ini seperti ini artinya gratis ya teman-teman ya. Ini gratis. Yang lain teman-teman lihat ini proses reviewnya berapa lama ya. Oh, time to first decision 4 hari, review-nya 10 hari, dan submission to acceptance-nya 124 hari. Jadi kita lihat ya, kalau ini berapa bulan, kita lihat month. Oke, di sini 4 bulan 4 hari ya. Cepat sekali ya. Kalau bener nggak ya 4 bulan gitu ya, kita lihat aja di latest issues. Kita ambil berapa ya, contohnya yang ini. Kita ambil beberapa data ya. Jadi kalau memang jurnalnya bagus, itu dia akan jujur ya. Jujur proses reviewnya tuh berapa hari gitu ya. Kita lihat ya. Kita lihat di sini 12 Januari. Nah, 12 Maret. Nah, ini kan bisa kita ini ya identifikasi ya. Ini yang lama gitu ya. Ini lama, mungkin ada ini ya, contoh yang lain ya. Contohnya ini kita lihat dulu ya, ini 31 Januari, April, acceptnya Mei gitu ya, sekitar 5 bulan 4 bulan ya. Jadi setelah itu kita udah cek timeline ya, lalu cek konsistensi ya, ambil 10 sampel ya, dari tadi PDF-nya sampel. Contohnya paper A ini 3 bulan gitu ya, paper B 4 bulan, paper C 8 bulan, 4 bulan ya. Jadi rata-rata 3,5 bulan ataupun 4 bulan ya. Jadi konsisten dengan apa yang ditampilkan di jurnal ad hoc tadi ya, 124 hari ya. Jadi ada 124 hari ini konsisten. Artinya jurnal ini memang dalam waktu 6 bulan itu bisa berpotensi menerbitkan. Nah, ataupun rata-rata 4 bulan ini menjadi peluang baru ya, Nah, lalu untuk cek kesehatannya, kesehatan jurnal itu kita cek dengan mengcopy jurnal ini di scopus.com ya, scopus.com. Di sini ada sources, di sini ya ada sources, lalu kita masukkan title, lalu kita masukkan jurnalnya. Di sini langsung muncul ya, ad hoc network. Di sini muncul detailnya. Oh, sudah di cover dari 2003 sampai 25. Artinya jurnal ini saat ini tidak predator ya. Kemudian kita cek di set skornya ya, 2023 ke 2025 itu seperti apa. Ini masih masih bulan Juli sudah 7,2, artinya berpotensi ke Q1 lagi. Nah, kita lihat Scopus content coverage-nya, ternyata dia setiap tahun menerbitkan sekitar 200 dokumen ya, artinya peluang untuk terbitnya cukup tinggi. Nah, ini bisa menjadi alternatif kita untuk terbitkan artikel di sini. Tapi kita juga lihat aim and scope-nya, apakah artikel kita tuh masuk ke kategori ini apa tidak gitu ya. Nah, kalau sudah masuk ya kalian bisa klik submit your article ya. Tapi apa namanya, selain itu kita juga bisa melihat SCR-nya ya, SCR-nya di Skimago gitu ya, Skimago
gini Artwork ya. Di sini ada SCR, Imago. Kalau kita cek di sini Q1 komputer saya, komputer network ya. Nah, kita cek di sini hijau ya. Oh, hijau-hijaunya dalam waktu 7 tahun terakhir hijau semua. Artinya Q1-nya stabil dan ini tidak berpotensi sebagai jurnal predator ya. Kadang-kadang ada jurnal yang memang warnanya ada yang merah, kuning, hijau ya. Itu tidak konsisten. Nah, ini bisa menjadikan tolak ukur ataupun parameter kita bisa menentukan bahwa jurnal ini sehat apa tidak gitu ya. Oke. Selain itu sebelum kita submit ke jurnal Elsevier itu kita harus membaca author guidelines ya, dibaca gitu ya, jangan malas membaca ya, jangan pengennya singkat gitu ya, tetap baca satu-satu pelan-pelan, alon-alon gitu ya, dibaca, jangan malas-malasan nggak mau baca ya, kita baca. Di sini ada author guideline ya, nah guide for authors, kita baca di sini ya. Oh bener nggak topiknya masih sama sesuai dengan liter kita nggak gitu ya. Jenis artikelnya bisa review ataupun original research gitu ya. Kita milih open access apa tidak, etika publikasi seperti apa, menggunakan AI apa tidak gitu ya. Kita baca minimal karakternya berapa gitu ya, minimal ininya berapa, declaration of generative AI-nya ada apa enggak gitu ya. Kita membaca gitu ya, membaca alon-alon di sini dan ternyata file formatnya tidak mesti harus LaTeX gitu ya, bisa boleh pakai Word ya, Doc ya, itu boleh gitu ya. Menggunakan single column format ya udah bikin single column, jangan sampai 2 kolom ya. Itu kalau seperti itu ya, misalnya disuruhnya single column kita pakainya 2 kolom ya udah langsung di reject di hari itu gitu ya. Ya, jadi memang ada ya cara-caranya ya. Ya alon-alon aja dibaca, dipelajari, kemudian disesuaikan. Nah, contohnya kalau saya ini adalah bagaimana cara menulis yang baik. Gini contoh, saya contohkan ini ya. Nah, teman-teman di sini adalah Microsoft Word-nya saya gitu ya. Di sini saya tulis dengan Calibri ya. Jadi tidak ada aturan menggunakan Times New Roman, Arial atau apa. Saya pakai Calibri semuanya ya. Yang penting ada judulnya, ada abstraknya, ada introduction-nya, dan headingnya harus bagus ya. Seperti ini ya, headingnya bagus di sini. Jadi kita kalau reviewer membaca atau pindah-pindah tuh enak nanti ya, bisa. Kemudian referensinya menggunakan Mendeley gitu ya. Mendeley adalah Vancouver Elsevier gitu ya. Jadi menggunakan IEEE ataupun Vancouver itu yang penting ketika nanti copy editing itu tidak menyulitkan editor. Nah, itu juga cukup krusial ya. Jangan sampai kalian asal menggunakan citasi yang manual apalagi ya, itu kemungkinan besar ditolak mentah-mentah gitu ya, ditolak mentah-mentah. Oke. Nah ini ya, referensi harus mutakhir dan memiliki DOI aktif 80%. Kenapa saya bilang seperti ini? Saya contohkan yang editorial manager. Oke, saya login ya. Ini adalah editorial manajernya. Sorry. Oke. Di sini artikel kita itu akan dicek referensinya ya. Akan dicek referensinya teman-teman ya. Manuskrip analysis services artinya adanya. Di sini teman-teman bisa melihat analyze references. Ini kalau kita klik go to report, itu artikel ini dia mengecek ya referensinya valid apa tidak ya. Jadi memang hati-hati ketika kalian merujuk pada sebuah artikel, takutnya artikelnya tidak valid ya. Kalau kebanyakan artikelnya tidak valid dan bukan berasal dari jurnal-jurnal internasional bereputasi, maka kemungkinan besar juga akan ditolak ya teman-teman ya. Nah ini juga harus hati-hati mengambil sumber rujukan ya, tentunya disajikan dengan sebaik-baiknya ya, tabel disajikan dengan sebaik-baiknya, gambarnya harus jelas gitu ya, semua rumus, semua gambar, semua tabel juga harus dirujuk ya. Nah ini ya, saya perkuat di ablation study dan discussion. Nah introduction-nya nggak usah banyak-banyak ya, sedikit saja tapi perbanyak di ablation study dan discussion. Lalu kalau buat cover letter gimana? Cover letter bisa bikin pakai ChatGPT. Misalnya bikinkan cover letter untuk jurnal ini, masukkan saja abstraknya, kemudian buatkan cover letter. Contohnya ya, abstraknya seperti ini. Oke. Nah ini saya pakai ChatGPT untuk membuat ini ya, buatkan cover letter dari abstrak ini
ini. Oke. Nah, langsung dibuatkan sama dia ya. Nah, ini kan dear editor in chief bla 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 bla, nama jurnalnya apa, oke, gitu ya. Ya, langsung di copy, langsung dibuatkan dalam bentuk Word, simpan dalam bentuk file cover letter, lalu unggah di ini ya. Oke, lalu di ini bisa minta declaration of interest ya. Nanti punya tool namanya declaration ini ya, kita bisa gunakan ada konflik kepentingan nggak gitu ya. Nah, ini ACPR sudah punya formnya khusus ya, declaration of interest, jadi tinggal sel next saja ya. Start namanya siapa, correspondingnya, kalau ada pendanaan dari mana itu tinggal di next saja. Oke, membuat graphical abstract saya pakai Canva, itu cepat daripada saya pakai Photoshop mumet gitu ya. Lalu proofread ya, proofread itu juga saya pakai AI ya. Misalnya tadi ya, mudah saja, misalnya bagian ini ya, gini langsung saya promptnya adalah proofread sesuai gaya American English untuk academic Elsevier, gini ya. Nah, langsung dibuat, langsung dipaste saja di Word. Oke, nah itu asik, menarik ya, menarik sekali. Lalu syukur-syukur ya teman-teman, correspondingnya itu pastikan adalah promotornya ya. Jadi kita boleh sebagai first author, tapi correspondingnya kalau bisa dari promotornya, karena kalau profesor kita tuh rata-rata sudah punya publikasi yang banyak, sudah ORCID-nya juga aktif ya, ORCID-nya juga banyak, dan kemungkinan besar karena karya-karya mereka, karena jumlah publikasi mereka tuh cukup meyakinkan editor bahwa apa yang dituliskan di publikasi kita itu menjadi kredibel gitu ya. Jadi kalau bisa promotor kita, dan kita kalau bisa juga sudah memiliki Scopus ID ya, dan juga ORCID ID. Kalau di Scopus wajib ya, ORCID ID itu wajib sekali karena akan ditengok oleh para editor. Nah, kalau sudah disubmit tapi reject, ya udah jangan putus asa. kita cari jurnal yang lain ya. Mungkin ada komentar-komentar yang mungkin bisa kita sisipkan, kita perbaiki, submit ulang pada jurnal yang tepat. Tekniknya sudah saya cari tadi ya, mencari jurnal yang tepat gitu ya. Lalu cara merevisinya gimana? Cara merevisi itu bisa direview ke satu, review kedua itu ada proses detail response to reviewer gitu ya. Saya contohkan begini ya, detail response to reviewer. Contohkan detail response to reviewer. Aduh, wakeh temen ya. Sudah banyak ya, sebentar mana ya. Ini revisinya. Oke, saya buka aja ya. Buka dari riset saya semester 4 Mapper Mamba yang submit. Ini ya revisi ya, nah ini ya detail response to reviewer. Nah, detail response juga harus ada sopan ya, dari editor. Reviewer satu ngomongnya apa, responnya ini, ngomongnya apa, kita review ini sampai 14 halaman ya. Untuk merevisi ya, cukup memberikan kesabaran ya. Harus sabar banget ya. Oke, jadi sabar aja, kalau belum 7 ronde masih wajar ya. Terus jangan terlalu cepat ngunggah revisi, nah juga jangan terlalu lama ya, di tengah-tengah saja ya, karena kalau tercepat itu kesannya meremehkan ya, meremehkan reviewer ya. Kalau terlalu lama juga kita kesannya tidak disiplin ya, apalagi kalau kita sampai di email di email ulang ya. Nah, yang terakhir adalah teman-teman harus rajin-rajin beribadah ya, berdoa ya, berafirmasi positif ya. Bayangkan bahwa artikelnya itu sudah diterima ya, berbuat baik dengan sesama ya, karena doa-doa mereka yang kita berikan bantuan, pertolongan mungkin menjadi doa-doa yang dikabulkan oleh Allah gitu ya. Dan semoga bisa meringankan proses belajar kita. Jadi mungkin itu saja ya teman-teman, proses pengalaman publikasi selama 2 tahun ataupun 4 semester di UKSW. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Kalau butuh pertanyaan atau menjawab pertanyaan, boleh silahkan email ataupun boleh ya konsultasi via email di saya. Ini sudah saya serahkan di presentasi di PowerPoint saya. Oke, mungkin dari saya cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.